Shalom, salam makan sehat. Apakah surga hanya milik orang Kristen? Apakah di luar Kristen tidak ada keselamatan? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Mungkin Anda pernah mendengar seorang pendeta ya, yang belakangan ini viral gara-gara pernyataannya ya saat diwawancara di podcast seorang mualaf. Ya di situ ada beberapa topik saudara. Nah, salah satunya ya tentang surga. Surga. Apakah ada surga versi Kristen, versi yang lain? Ya, kalau yang itu saya no comment lah ya. Karena yang jelas surga itu hanya satu, nggak pakai versi-versian. Ya, nah itu saya sepakat. Tapi tentang keselamatan, ini ya yang menjadi tanda tanya besar. Nah, mari kita dengarkan cuplikannya. Sekarang yang Dr. Ya. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup, waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua kan Islam. Gua mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Kristen kan juga sama. Nah, apanya yang sama saudara? Ya, konsep keselamatannya aja jelas beda. Konsep keselamatan Kristen tidak berdasarkan perbuatan manusia saudara. Ini sangat berbeda saudara. Kalau keselamatan tergantung pada perbuatan kita, perbuatan manusia, aduh, ngeri saudara. Apa kita bisa memenuhi standar kebenaran yang Allah tuntut? Kalau di Kristen kan keselamatan itu anugerah. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang memperolehnya. Ya kita bisa baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Salah satunya ya ini ya saudara ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus ya. Sebab apa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah pertanyaannya, kalau demikian, apakah hanya orang Kristen yang masuk surga? Nah patut kita ingat ya, Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Ya, Ia hanya mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu Yohanes 14 ayat 6. Artinya apa saudara? Yang mau masuk surga harus melalui Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah pintu surga ya. Pintu surga itu adalah Yesus. Mau masuk surga? Ya melalui pintu surga. Melalui Yesus Kristus. Ingat ya, yang menghakimi di hari kiamat adalah Yesus atau Isa Al-Masih. Jadi masuk surga atau tidak tergantung hakim ya. Ya, tergantung Yesus alias Isa Al-Masih. Siapapun itu, agamanya apa saja, ya tetap harus melalui Yesus Kristus. Harus melalui hakim. Kenapa? Karena hakimlah yang menentukan ini benar, ini salah, ini masuk penjara, ini bebas. Hakim saudara. Nah, Alkitab mencatat ya, semua orang akan dihakimi. Semua orang ya. Jadi tempat penghakimannya di mana? Ya di pengadilan saudara. Ya di pengadilan pada akhir zaman. Nah, Alkitab mencatat ada 2 macam pengadilan. Yang pertama adalah
pengadilan Kristus, yang kedua adalah pengadilan tahta putih. Pengadilan Kristus itu adalah untuk orang-orang yang percaya Yesus, ya. Yohanes 3 ayat 18 berbunyi seperti ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah? Yesus, saudara. Kemudian Roma 8 ayat 1 berbunyi seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang Kristen dihakimi apa enggak? Iya, orang Kristen dihakimi. Dihukum apa enggak? Tidak. Orang Kristen tidak dihukum, cuma dihakimi. Ini orang Kristen atau bukan nih? Orang Kristen percaya Yesus? Iya, tidak dihukum, saudara. Ya, jangan lupa juga ya, kita yang percaya ini adalah anak-anak Allah. Anak Allah masa mau dihukum oleh Allah? Ya, Yohanes 1 ayat 12 bunyinya seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu yang menerimanya? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, saudara. Nah, sedangkan pengadilan tahta putih itu dijelaskan di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, saudara, ya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu duduk di tahta. Dia adalah hakim duduk di tahta. Jadi semua orang yang mati, besar dan kecil, itu akan dibukakan kitab-kitab, saudara. Ya, di situ dibilang semua kitab-kitab dibuka. Nah, termasuk kitab kehidupan. Setelah itu ya orang-orang mati itu dihakimi, saudara. Menurut apa? Menurut apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi mereka dihakimi menurut kitab-kitab mereka sendiri. Nah, bersyukurlah kita yang sudah tercatat dalam kitab kehidupannya, kita tidak dihukum karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan, berbahagialah saudara yang sudah tercatat dalam kehidupan, yang percaya pada Yesus Kristus. Anda sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin.